إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan populasi orang-orang Kristen di Eropa. Dalam 3 tahun terakhir terjadi penyusutan yang jumlahnya hingga jutaan orang. Di waktu yang sama terjadi peningkatan populasi muslim dalam jumlah yang sangat menggembirakan. Jutaan orang tiap tahun dilahirkan di Eropa dalam keadaan muslim. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena pertumbuhan penduduk muslim yang sangat baik. Rasio kelahiran orang-orang muslim di Eropa mencapai lebih dari 3 anak setiap keluarga. Sedangkan orang-orang Eropa sendiri, penduduk asli yang beragama non-muslim, non-Islam, rata-rata hanya punya anak 1 per keluarga. Hadirin sekalian, kondisi seperti inilah yang membuat para peneliti kemudian melakukan penelitian. Dan akhirnya mereka membuat kalkulasi berdasarkan penelitian, penghitungan statistik bahwa dalam 100-200 tahun ke depan beberapa negara Eropa yang tadinya mayoritas non-muslim akan berubah menjadi mayoritas Islam. Dan salah satunya yang paling pertama menurut penelitian tersebut adalah negara Swedia yang akan menjadi negara mayoritas muslim pertama di Eropa Barat yang nanti akan menjadi Islam menurut penelitian tersebut pada tahun 2085. Hadirin sekalian, agama Islam memang agamanya sesuai dengan fitrah manusia. Meskipun orang-orang non-muslim tidak menyukainya, tapi mereka tidak bisa memungkiri betapa ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Hadirin sekalian, salah satu imam di Saudi Arabia menceritakan pengalaman salah satu kawannya yang masjidnya selalu didatangi orang non-muslim. Seorang perempuan tidak berhijab, tetapi dia ikut sholat. Kemudian ketika ditanya, kenapa Anda ikut sholat? Kenapa Anda tidak menggunakan hijab dan lain sebagainya? Dia pun berkata, saya merasakan kegalauan yang panjang, dan saya sudah mendatangi banyak sekali dokter. Saya sudah mendatangi para pendeta, tetapi saya tidak juga menemukan ketenangan. Dan ajaibnya di masjid ini, ketika saya melakukan sholat, saya melakukan sujud, saya merasakan ketenangan yang luar biasa yang tidak pernah saya temukan di tempat lain di dunia ini. Hadirin sekalian, demikianlah betapa ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia.
Hadirin sekalian, hal ini tentu saja menjadi sebuah kesyukuran bagi kita yang terlahir di Indonesia dalam keadaan Islam, dalam keluarga muslim, bisa menikmati hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian bebasnya. Hadirin sekalian, kali ini khotib ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyimak salah satu perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang terlahir tidak sebagai muslim, namun dia menempuh jarak sekian ribu kilo, menempuh perjalanan sekian panjangnya, bertemu orang dari berbagai suku bangsa untuk bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, hari ini khotib ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyimak kisah tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dilahirkan di kota Persia, di negeri Persia, dan beliau adalah seorang anak dari pembesar agama Majusi. Ayahnya adalah seorang pembesar yang di hadapan rumahnya ada halaman yang cukup luas, yang di sana dijaga api Majusi. 24 jam api tersebut tidak boleh padam, dan tugas Salman Al-Farisi adalah menjaga api itu siang dan malam. Salman Al-Farisi menceritakan bahwa dia dijaga oleh bapaknya seperti bapaknya menjaga seorang gadis, tidak boleh keluar rumah. Sampai suatu hari ketika bapaknya sedang sibuk membangun rumahnya dan tidak ada orang yang pergi ke ladang, maka dia pun diperintahkan oleh bapaknya pergi ke ladang. Hadirin sekalian, dalam perjalanan menuju ke ladang, dia melewati sebuah gereja tempat orang-orang Nasrani beribadah, dan di sanalah dia terkaget-kaget melihat peribadatan orang Nasrani. Hadirin sekalian, saat itu adalah saat di mana masih ada orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang menjalankan agama tauhid, yang tidak menyembah Nabi Isa dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah sebagaimana kita umat Islam beribadah. Dan saat itulah Salman Al-Farisi begitu terpesona, begitu terpikat dengan agama Nasrani, maka dia tidak bergerak dan terus melihat ke arah gereja tersebut. Sampai kemudian malam datang dan ayahnya pun mencarinya. Dan ketika Salman pulang, ditanya oleh ayahnya, "Kamu kemana? Apakah kamu ke ladang?" Dan dia pun bercerita tentang gereja yang dia lihat. Singkat cerita, kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh agama mereka lebih baik daripada agama kita." Maka hadirin sekalian, selanjutnya ayahnya pun marah, maka dia pun diikat di rumahnya. Sampai ketika dia menemukan kesempatan, dia kabur dari rumahnya dan pergi ke gereja. Kemudian dia bertanya, "Maukah engkau menunjukkan kepadaku orang yang paling alim di dalam agamamu?" Maka kemudian mereka berkata, "Di tempat ini tidak ada yang alim. Kalau kau mau, maka pergilah ke negeri Syam." Maka kemudian Salman Al-Farisi dengan bekal ala kadarnya, dengan keberaniannya, seorang anak muda, dia pun berangkat bersama rombongan dari Persia menuju negeri Syam. Hadirin sekalian, maka sampailah dia di negeri Syam, dan kemudian dia mendatangi seorang uskup besar yang ada di Syam, yang kemudian dia berkata, "Aku tidak perlu dibayar, aku hanya ingin belajar agama yang benar kepadamu. Aku datang dari jauh dari Persia untuk mencari kebenaran. Silakan." Maka kemudian Salman Al-Farisi tinggal bersama uskup tersebut selama beberapa tahun. Namun hadirin sekalian, Salman Al-Farisi menceritakan bahwa uskup tersebut bisa dikatakan tidak jujur. Dia mengumpulkan sedekah dari para jemaahnya, kemudian dia kumpulkan di dalam berangkas miliknya sendiri dan tidak dibagikan kepada orang lain. Sampai kemudian ketika waktunya wafat dan wafatlah uskup besar tersebut, kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada jemaah yang ada di gereja, "Jangan dikubur uskup ini, sesungguhnya dia tidak jujur kepada kalian. Akan aku tunjukkan tempat dia menyimpan harta." Maka kemudian ketika didatangi tempat menyimpan harta, ditemukan tumpukan emas yang begitu banyaknya. Maka dalam kisah tersebut diceritakan bahwa uskup tersebut tidak lagi dikuburkan, tetapi disalib, kemudian dipertontonkan di hadapan jemaah. Dan kemudian digantikan uskup tersebut oleh seorang yang lain yang sangat soleh, yang Salman Al-Farisi menceritakan tidak pernah melihat orang sesoleh beliau, yang kemudian dia menjalankan agamanya dengan sangat baik. Sampai kemudian ketika datang ajal, Salman Al-Farisi berkata, "Jika engkau mati, aku harus belajar kemana lagi?" Maka kemudian uskup ini berkata, "Sesungguhnya aku tidak tahu ada orang yang menjalankan agama dengan benar. Sudah banyak yang merubah agama ini.
Maka kalau kau mau, pergilah ke negeri yang lain, yaitu di Mosul. Ada orang soleh di sana, sampaikan salamku kepadanya. Maka kemudian Salman Al-Farisi bergerak dari Syam menuju ke Mosul, sebuah kota di negeri Irak. Dan di sana dia pun berguru kepada uskup yang ada di sana, belajar sampai kemudian tiba waktunya ajal datang. Dan kemudian Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai guruku, kemana lagi aku harus belajar jika engkau meninggalkanku?" Maka kemudian gurunya mengatakan, "Aku tidak tahu lagi orang yang menjalankan agama ini dengan benar kecuali di suatu tempat yang disebut dengan An-Nasibin, sebuah kota yang ada di Turki." Maka Salman Al-Farisi dengan keberaniannya pergi lagi dari Mosul ke Nasibin. Dan di sana dia kemudian bertemu dengan guru barunya dan menyampaikan salam dari gurunya yang sudah wafat. Dan ketika ajal menjelang, kemudian dia bertanya lagi kepada gurunya, "Wahai guruku, jika engkau meninggalkanku, kemana lagi aku akan berguru?" Kemudian uskup di Nasibin ini berkata, "Aku tidak tahu orang yang menjalankan agama ini dengan benar. Semua sudah merubah agama mereka menjadi agama yang berbeda. Maka kalau kau mau, pergilah ke suatu tempat di Amoria, temui si fulan dan sampaikan salamku kepadanya." Maka Salman Al-Farisi pun bergerak dari An-Nasibin menuju ke Amoria, sebuah kota di Turki yang sangat terkenal dengan peristiwa yang di sana umat Islam menyelamatkan sebuah benteng, membuka sebuah benteng di masa Khalifah Al-Mu'tasim billah, di masa Khalifah Khilafah Abbasiyah. Dan hadirin sekalian, di Amoria ini kemudian dia bertemu lagi dengan seorang pendeta yang menjadi gurunya. Dan kemudian ketika pendeta tersebut sudah mulai tua, ajal pun datang, maka Salman Al-Farisi berkata lagi, "Wahai guruku, jika engkau wafat, kemana lagi aku akan mencari kebenaran, kemana lagi aku harus belajar?" Maka kemudian guru beliau di Amoria ini berkata, "Sungguh saat ini tidak ada lagi yang aku tahu menjalankan agama ini dengan benar. Tetapi ini adalah zaman di mana kedatangan Nabi baru sudah dekat. Kalau kau mau, maka pergilah ke negeri orang-orang Arab. Dan di sana Nabi ini dikirimkan, diutus ke negeri orang Arab. Dan kemudian dia akan melakukan hijrah ke negeri yang ada di antara dua lembah, Bainal Harratain." Al-Harrah maknanya adalah tanah yang hitam, bukan tanah pasir. Dan itu yang dimaksud oleh uskup tersebut adalah Madinah, yang letaknya berada di antara dua tanah hitam, dua tanah yang subur. Wa fiha nakhlah, dan di sana ada banyak pohon kurma. Dan ciri-ciri Nabi tersebut, kata uskup tersebut, pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda kenabian antara dua pundaknya. Hadirin sekalian, maka wafatlah uskup tersebut. Namun Salman Al-Farisi belum bisa menemukan jalan menuju Arab, karena begitu jauhnya jarak antara Turki dengan Arab. Dan saat itu orang-orang Arab sangat jarang pergi dan berdagang ke Turki. Sampai suatu saat datanglah orang-orang Arab bertemu dengan Salman Al-Farisi. Maka beliau pun berkata, "Bawalah aku menuju negeri kalian. Tetapi aku akan memberikan untuk kalian uang," kata Salman Al-Farisi. Namun hadirin sekalian, ternyata Salman Al-Farisi beliau dizolimi. Beliau menyerahkan hartanya, menyerahkan hewan-hewan ternaknya, dan kemudian beliau dibawa oleh orang-orang Arab ini menuju ke negeri Arab. Dan ketika mereka sampai di Arab, ternyata beliau malah dijual sebagai budak. Maka hadirin sekalian, Salman Al-Farisi akhirnya sampai ke Mekah, tetapi di sana dia dijual sebagai seorang budak. Dan karena tidak ada pilihan lain dan bisa jadi dia dibunuh, maka dia pun menjalani semua itu dengan sabar. Namun dia masih ingat tentang pesan dari gurunya sebelum beliau wafat. Maka hadirin sekalian, tidak lama kemudian dari Mekah, dia kemudian dijual lagi kepada seorang Yahudi yang ada di Madinah. Hadirin sekalian, Salman Al-Farisi menceritakan bahwa majikannya sangat keras. Sekian tahun dia berada di Madinah, dia tidak pernah mendengar kabar tentang adanya Nabi di Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW hidup dan berdakwah di Mekah, tetapi Salman Al-Farisi belum pernah mendengar tentang dia, tentang beliau, tentang Rasulullah SAW. Sampai suatu saat Salman Al-Farisi sedang bekerja di ladang kurma. Beliau sedang berada di atas pohon kurma. Kemudian datang
keponakan dari majikannya kepada majikannya, yang kemudian berkata, orang-orang Arab telah berkumpul, mereka bersatu di bawah seorang nabi, di bawah seseorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Maka kemudian Salman Al-Farisi bergetar, hampir-hampir dia jatuh dari atas pohon. Kemudian dia turun, mendatangi majikannya, mendatangi keponakannya. Apa yang kau katakan? Ulangi sekali lagi. Kemudian majikannya pun marah dan mencambuknya dengan satu cambukan. Hadirin sekalian, tidak lama kemudian ketika malam sudah gelap, Salman Al-Farisi pun membawa sekantung kurma yang kemudian dia bawa menuju Nabi Muhammad SAW. Beliau datang dan kemudian menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi Muhammad berada bersama para sahabatnya. Maka saat itu dia menyerahkan kurma tersebut dan mengatakan, ini adalah sedekah dariku untuk kalian. Dan hadirin sekalian, di saat itu Nabi Muhammad SAW tidak memakan kurma tersebut satu biji pun, namun dia menyodorkannya kepada para sahabatnya. Maka para sahabatnya pun makan kurma tersebut, tetapi Nabi Muhammad tidak makan kurma tersebut. Dan itu adalah tanda kenabian pertama yang disampaikan oleh gurunya kepada Salman Al-Farisi. Yang kemudian beberapa lama kemudian dia membawa lagi kantong kurma, didatangi lagi ke tempat Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan, ini hadiah dariku untukmu. Maka kemudian Rasulullah SAW memakan kurma tersebut, dan maka Salman Al-Farisi berkata, ini dia tanda kedua. Namun hadirin sekalian, tanda ketiga adalah yang paling sulit, karena Salman Al-Farisi harus melihat sendiri punggung dari Rasulullah SAW, melihat langsung tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak Rasulullah SAW. Dan hal itu sangat sulit karena beliau bukan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu ketika salah satu sahabat meninggal dunia, maka Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menggali kuburan dari sahabat tersebut. Maka saat itulah hadirin sekalian ada kesempatan dari Salman Al-Farisi untuk bisa melihat langsung pundak Rasulullah SAW. Rasulullah saat itu mengenakan selendang yang menutupi punggungnya, dan Salman Al-Farisi berusaha melihat di balik selendang tersebut. Nabi Muhammad merasa bahwa Salman Al-Farisi sepertinya ingin melihat pundaknya. Maka Nabi Muhammad pun membuka, menyingkap pundaknya, dan saat itulah Salman Al-Farisi melihat tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah hadirin sekalian, kemudian Salman Al-Farisi memeluk Nabi Muhammad SAW dan menangis. Kemudian menceritakan kisahnya, perjalanannya dari Persia, kemudian menuju Irak, menuju Syam, sampai kemudian sampai ke negeri Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, ini merupakan kisah nyata yang juga merupakan pembenaran terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya para ahli kitab mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.